Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kali ini kita membahas tentang drama. Tadinya akan menjadi tragedi, tapi kita ganti menjadi drama. Yaitu drama lolosnya Partai Umat menjadi peserta pemilu di 2024. Nah, kabar ini seiring dengan telah resminya KPU menetapkan keputusannya bahwa Partai Umat sudah memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu dan nomor urutnya itu ya 24. Nah, kabar ini salah satunya diberitakan oleh CNN Indonesia. Breaking news, Partai Umat lolos jadi peserta pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU resmi menetapkan Partai Umat sebagai partai politik peserta pemilu di 2024. Keputusan itu diumumkan KPU setelah Partai Umat mengikuti proses verifikasi ulang di Sulawesi Utara dan NTT. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan Partai Umat memenuhi syarat di NTT di 19 kabupaten kota dari syarat minimal 17 wilayah. Sementara di Sulawesi Utara, Partai Umat memenuhi syarat di 11 kabupaten kota dari syarat minimal 11 wilayah. Maka statusnya dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Mas Hasyim Asyhari di kantor KPU Jakarta Jumat 30 Desember. Artinya keputusan ini adalah kado terindah untuk Partai Umat. Nah, kenapa disebutkan drama? Dari sekian partai yang lolos verifikasi administratif, maka Partai Umat adalah satu-satunya yang ketika itu gagal atau TMS, tidak memenuhi syarat verifikasi faktual. Menurut KPU ketika itu, Partai Umat itu gagal memenuhi syarat di 2 provinsi, yaitu di Sulawesi Utara dan NTT. Nah, jadi Partai Umat dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual pemilu 2024 di Provinsi NTT dan Sulawesi Utara. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Partai Umat dinyatakan tidak lolos di kedua wilayah itu karena gagal memenuhi syarat minimal wilayah. Ini diberitakan lagi-lagi di CNN Indonesia. Partai Umat syarat minimal di 17 wilayah, memenuhi syaratnya cuma 12. Jadi kurang 5. Kesimpulan tidak memenuhi syarat, kata Ketua KPU NTT Thomas Dohu di kantor KPU. Jadi ketika tidak lolos ini, dunia politik, dunia persilatan, masyarakat itu ramai sekali. Karena aneh, dari sekian banyak partai baru, kok Partai Umat yang tidak lolos? Kenapa orang tertarik membahas Partai Umat dan heran dan tidak mengerti kenapa kok tidak memenuhi syarat? Karena Partai Umat itu didirikan oleh Pak Amin Rais bersama Pak Malem Sambat Kaban dan kurang lebih 99 in total pendiri Partai Umat. Tapi 2 tokoh itu sebenarnya mewakili aktivis atau politisi senior yang memiliki jaringan yang amat sangat luas. Kenapa? Karena Pak Amin adalah tokoh sentral dalam pendirian Partai Amanat Nasional, PAN, gitu. Kemudian belum lama hengkang dari PAN karena mungkin sudah tidak sejalan lagi, dan kemudian menginisiasi Partai Umat ini.
Nah, kemudian bergabunglah Malam Sambat Kaban. Siapa Malam Sambat Kaban atau MS Kaban? Beliau itu adalah mantan Menteri Kehutanan di periode 2004 sampai 2009 ketika SBY JK memimpin pemerintahan. Nah, MS Kaban ini di samping bekas Menteri Pertahanan di 2004-2009, ia juga merupakan tokoh sentral di Partai Bulan Bintang. Dulu dikenal di Partai Bulan Bintang itu dua tandem abadi, Yusril Ihza Mahendra dan MS Kaban. Jadi Yusril Ihza Mahendranya ketika itu menjadi Ketua Majelis Syuro, MS Kabannya Ketua Umum. Nah, ketika Yusrilnya Ketua Umum, MS Kabannya Ketua Majelis Syuro. Nah, jadi dalam kehidupan itu sebiasa-biasanya orang itu punya pengagum atau punya pengikut yang setia atau punya loyalis. Itu sebiasa-biasanya orang. Apalagi orang yang tidak biasa. Maksudnya seperti Pak Amin Rais yang menjadi tokoh reformasi di 97-98 dalam menjatuhkan Orde Baru dan Soeharto, itu pasti punya pengikut atau loyalis yang luas juga di seluruh Indonesia. Apalagi beliau itu adalah bekas ketua PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah itu ya salah satu ormas Islam terbesar di samping NU. Artinya jaringan dia di PAN dengan jaringan dia di Muhammadiyah, ketika bisa di amplifier kekuatan ini di Partai Umat, nah itu agak luar biasa itu. Nah, sementara Pak MS Kaban sendiri, di samping ia adalah tokoh di Partai Bulan Bintang, tapi juga aktif lama di Dewan Dakwah Islamiyah. Dulu ormasnya atau organisasi Islam yang dipimpin oleh M. Nasir, tokoh Masyumi dulu, kemudian oleh Pak Anwar Harjono, juga tokoh Masyumi lama. Nah, jaringan Masyumi lama ini jika dipadukan dengan jaringan Pak MS Kaban di Partai Bulan Bintang, yang sekarang ketua umumnya masih Yusril dan sekjennya itu Afrian Sanur kalau tidak salah, wakil menteri di Kemenakor kalau tidak salah. Nah, jika Pak MS Kaban memadukan dua kekuatan jaringan Dewan Dakwah dan Bulan Bintang, ya tentu Partai Umat juga bisa menjadi salah satu kekuatan yang mungkin bisa menjadi kuda hitam nih di pemilu 2024. Nah, Partai Umat ini juga menariknya, kedua tokoh ini selalu bersikap oposisi terhadap Jokowi, terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ketika Partai Umat tidak lolos itu, dianggap ada skenario besar menggagalkan Partai Umat untuk menjadi peserta pemilu. Nah, yang kedua, skenario yang lain yang diduga oleh banyak pihak, karena kalau Partai Umat ini lolos, Partai Umat ini akan mengancam siapa? Mengancam dalam tanda petik perolehan suara Partai Amanat Nasional. Karena di berbagai wilayah yang menjadi pengurus Partai Umat itu, di samping politisi baru atau pendatang baru ke Partai Umat, itu adalah jaringan lama Pak Amin Rais yang dari PAN. Nah, jadi kawan baik bisa memahami nih, dulu yang kira-kira gitu, dulu yang membangun jaringan dan membesarkan jaringan di PAN ini adalah Pak Amin Rais bersama rombongannya. Nah, orang-orang ini kemudian bermigrasi membentuk Partai Umat, sudah pasti
cara yang paling mudah adalah membawa kembali gerbong Pak Amin Rais di PAN ke Partai Umat. Walaupun sebagian juga ada yang terus memilih bertahan di PAN dan berkhidmat di PAN. Nah, perolehan suara ini yang kemudian mengkhawatirkan para pendukung dan simpatisan PAN gitu. Nah, ya kita akan melihat jadi pertarungan perebutan konstituen ya, konstituen pemilih Partai Amanat Nasional antara Partai Umat dengan Partai Amanat Nasional yang sekarang dipimpin oleh Pak Zulkifli Hasan yang juga Menteri Perdagangan. Nah, jadi skenario tidak meloloskan Partai Umat ketika itu ya untuk jagain supaya para pemilih PAN itu tidak bermigrasi ke mana? Ke Partai Umat. Nah, sebenarnya berapa sih jumlah pendukung PAN atau pemilih PAN dari tahun ke tahun? Kita akan melihat kembali data box dari katadata.co.id. Nah, ini perolehan suara PAN dari tahun 99 ke 2019. Kenapa? Karena PAN itu didirikan dulu ada namanya Majelis Amanat Rakyat. Jadi MARA, jadi organ oposisi melawan Pak Harto itu berkumpul di sini. Tokoh-tokohnya ya di samping Pak Amin Rais, ada Gunawan Muhammad, ada Abdillah Tohal, Rizal Ramli, AM Fatwa, Meliana Suwondo, Ismi Hadad, dan yang lain-lain. Itu berkumpul di sini. Nah, jadi ketika didirikan di tahun 98, tepatnya 23 Agustus 98, sekjen pertamanya itu adalah Pak Faisal Basri itu, PAN, dosen dan pengamat ekonomi dari UI. Kawan baik pasti kenal semua kalau Pak Faisal Basri itu pernah menjadi sekjen partai politik yaitu Partai Amanat Nasional. Nah, bagaimana perolehan PAN dari pemilu ke pemilu? Kalau dilihat dari persentase, PAN ini dengan ketokohan Pak Amin Rais ketika itu di tahun 99 memperoleh suara 7,11%. Ya. Kemudian di tahun 2004 turun menjadi 6,44%. Kemudian di tahun 2009 turun lagi ke 6,03%. Di 2014 PAN naik dari 6,03 menjadi 7,57%. Nah, di 2019 PAN itu malah turun dari 7,57% ke 6,84%. Nah, jadi suara ini yang kemungkinan akan terganggu nih dengan hadirnya Partai Umat, ya, karena Pak Amin Rais dan Pak Kaban tentu sudah merancang strategi khusus karena keduanya pernah besar di PAN dan PBB. Jadi bagaimana meraih dan meningkatkan perolehan suara mereka pasti tahu gitu. Nah, di tahun 99 itu berapa suara yang diperolehnya? Yaitu 7,5 juta. Jadi 7,11% itu adalah ekuivalen dengan 7,5 juta. Kursinya berapa? Kursinya ya 34 kursi. Kemudian di 2004 tidak berubah banyak dari sisi suara. Dari 7,5 yang malah turun menjadi 7,3. 1 juta. Ya. Tapi raihan ini mengantarkan
PAN ke 53 kursi malah gitu. Mungkin ada sistem yang berubah cara perhitungan suaranya dari tadinya 34 kursi ya menjadi 53 kursi. Sehingga PAN duduk di kursi kalau nggak salah di wakil ketua ya di DPR RI periode 2004-2009. Nah kemudian di tahun 2009 malah turun lagi menjadi 6,03% 2009 gitu. Jumlah suaranya itu 6,27 juta suara. Kursinya itu dari 53 turun menjadi 46 kursi. Kemudian di 2014 suaranya naik ke 7,55%, tapi suaranya juga ekuivalen dengan 9,46 juta, berarti naik suaranya. Kursinya juga naik dari 46 kursi menjadi 49 kursi. Nah di pemilu terakhir di 2019, PAN itu dari 9,46 juta ke 9,5 juta. Berarti naiknya itu sedikit ya. Kursinya itu malah turun dari 49 ke 44 kursi. Nah jadi suara inilah yang akan diperebutkan. Ya, tentu kedua partai ini akan coba memperluas basis konstituen di luar pemilih PAN yang biasa. Partai Umat juga pasti akan memperluas basisnya. Tetapi karena tokoh-tokoh sentralnya itu berada di irisan yang sama, maka pertarungan suara pemilih PAN itu sekarang mendapat ancaman serius dari Partai Umat. Pemilihnya PBB ya juga mendapat ancaman serius dari Partai Umat. Nah, jika kemudian Partai Umat mampu menembus parliamentary threshold di 4%, maka itu kerja yang luar biasa, mengagumkan. Nah, salah satu yang menarik dari Partai Umat ini, karena sikap oposisi yang keras terhadap pemerintahan Jokowi, terutama menyangkut kebijakan-kebijakan yang menurut sudut pandang Partai Umat atau Pak Amin Rais dan Pak MS Kaban itu tidak tepat, maka sudah pasti dikritisi habis-habisan. Nah, sikap oposisi dan sikap kritis ini memantik spekulasi bahwa Partai Umat di bawah para senior ini dan ketua umumnya Mas Ridho itu memantik spekulasinya gini, bukan tidak mungkin atau malah besar kemungkinan Partai Umat itu akan mendeklarasikan calon presiden yang bukan bagian dari koalisi pemerintah atau yang bukan bagian dari skenario yang dikehendaki oleh Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi itu mendesain capresnya, misalkan Prabowo, Ganjar Pranowo, Erlangga Hartarto, atau Puan Maharani, maka Partai Umat kecil sekali kemungkinan akan mendukung figur-figur yang didukung oleh Pak Jokowi. Jadi dalam politik itu kadang-kadang kita mendukung seseorang itu bukan karena kagum, ngefans, atau suka terhadap figurnya, tetapi karena dia tidak setuju figur yang ditampilkan dari lawan politiknya. Nah kira-kira gitu. Nah apalagi kalau figur Mas Anies itu tidak sekedar merupakan antitesa Jokowi dan rombongan, ya, tapi juga memiliki rekam jejak yang baik dan berhasil memimpin DKI Jakarta dengan berbagai prestasi yang diraihnya. Nah, dugaan seperti inilah yang kemudian membuat Partai Umat itu
besar kemungkinan di mata warga masyarakat atau di mata publik diyakini akan mendukung capresnya itu adalah Anies Rashid Baswedan. Terlebih lagi arus bawah ya di beberapa provinsi dan kabupaten kota di Sumatera Barat, di Riau, kemudian di Membramo, di Sulawesi, itu pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerahnya itu sudah terang-terangan bahwa mereka itu ingin Partai Umat itu capresnya adalah Anies Rashid Baswedan, gitu. Nah ini beritanya kan akan terlihat, ya, dilihat, ya Riau, Sumatera Barat, Membramo. Ini hanya beberapa clipping saja yang saya kutip, gitu. Nah, jadi kira-kira demikianlah anggapan masyarakat tentang kemungkinan Partai Umat mendukung Anies Rashid Baswedan itu besar sekali probabilitasnya. Dilihat dari rekam jejak Pak Amin Rais, Pak Kaban, Partai Umat ketika berhadapan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena akan menjadi aneh selama ini mengkritik, misalkan gini, jika selama ini mengkritik kebijakan-kebijakannya Pak Jokowi, tetapi ketika capres kok milihnya misalkan Ganjar Pranowo, atau Puan Maharani, atau Prabowo, atau Erlangga, yang dianggap kesinambungan atau merupakan bagian dari Pak Jokowi. Apa kata dunia, kira-kira itu juga yang mungkin dikhawatirkan oleh para senior di Partai Umat. Jadi dugaan, ya, patut diduga hanya soal waktu saja Pak Amin Rais, Pak Kaban, dan Partai Umat itu meskipun tidak punya suara di pemilu sebelumnya, tetapi jika benar Partai Umat ke Anies Rashid Baswedan, maka itu menambah daya dorong popularitas dan elektabilitasnya Mas Anies kembali, gitu. Karena di situ sudah kemungkinan besar sudah ada Nasdem, Partai Nasionalis, ada Demokrat, Partai juga Nasionalis, ada PKS, Partai Politik Islam, kemudian ada Partai Umat, ya kan, dan mungkin ada beberapa partai yang lain. Nah itu dinamika yang akan sangat menarik kita ikuti. Demikian kawan baik, mudah-mudahan dapat meningkatkan pemahaman kawan baik semua dalam membaca peta pertarungan, dan kemudian kawan baik sendiri memiliki pilihan mana yang tepat untuk memutuskan pilihan capresnya maupun pilihan partainya. Karena suara kawan baik semua menentukan masa depan Indonesia. Dan saatnya kita melakukan referendum kepemimpinan nasional, referendum dalam memilih wakil, dan referendum dalam memilih partai politik kita ke masa depan agar Indonesia menjadi lebih baik. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Mohon doa dan dukungannya selalu agar channel ini berkembang. Ya. Demikian, terima kasih.